Perkenalkan, nama saya Afif Nursena dengan NIM 102423000189 dari SI 2302 kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Humaira dengan NIM 102423000165 dari kelas S1 SIKJ 2302. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nadira Putri dari SIKJ 23002 dengan NIM 102423300079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Citra Sulisman dengan NIM 102042300117 dari kelas SIKJ 2302 dari kelompok 3, tugas besar keamanan sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virginia Clara dengan NIM 102042330173. Kami dari kelompok 3 mata kuliah keamanan sistem informasi akan memaparkan tugas besar yang membahas salah satu aspek penting dalam keamanan sistem, khususnya pada sisi layanan jaringan dan server. Adapun judul tugas besar kami yaitu implementasi fail to ban pada Kali Linux untuk mitigasi brute force attack pada layanan SSH. Studi ini berfokus pada bagaimana fail to ban dapat digunakan sebagai mekanisme pertahanan untuk mendeteksi dan memblokir percobaan serangan brute force pada layanan SSH. Halo, saya Alifia Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tahapan awal instalasi dan juga persiapan fail to ban sebagai sistem mitigasi serangan brute force pada layanan SSH. Nah, fail to ban ini sendiri digunakan untuk melindungi server dari serangan brute force, khususnya pada layanan SSH. Fail to ban ini sendiri bekerja dengan cara memantau log autentikasi, lalu dengan otomatis memblokir alamat IP yang melakukan percobaan login gagal berulang kali. Nah, dengan begitu, server akan menjadi lebih aman dari percobaan login yang ilegal. Lalu selanjutnya, sebelum kita melakukan instalasi, bisa kita sambungkan perangkat dengan WiFi atau hotspot. Di sini saya sudah menyambungkan dengan hotspot handphone. Lalu sebelumnya kita bisa update repository terlebih dahulu supaya si sistem itu mengenali paket fail to ban dengan menggunakan komen sudo apt update. Lalu masukkan password jika diminta. Sini kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah, kita langsung lakukan instalasi fail to ban-nya dengan menggunakan perintah sudo apt. Di sini ada sudo apt install fail to ban strip y. Lalu kita lakukan instalasinya. Nah, jika sudah berhasil instalasi, kita bisa lanjut untuk mengaktifkan service SSH. SSH ini sendiri merupakan layanan yang memungkinkan untuk mengakses ke server dari jarak jauh menggunakan username dan juga password. Nah, karena SSH ini dia menjadi target utama serangan brute force, maka layanan ini perlu kita aktifkan supaya bisa diuji dan juga dimonitor oleh si fail to ban. Di sini kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl enable SSH. Di sini kita enable dulu si SSH-nya. Nah, jika sudah, lalu kita start si SSH-nya. Lalu masukkan password jika diminta. Nah, kalau sudah, kita bisa tampilkan
IP address-nya dengan menggunakan ifconfig. Nah, di sini sudah tampil alamat IP-nya. Jadi IP address ini nanti akan digunakan oleh si attacker itu untuk melakukan serangan brute force. Nah, dengan kita mengetahui IP servernya ini, kita bisa mensimulasikan serangan dan juga melihat bagaimana si fail2ban itu bekerja dalam memitigasi serangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virginia Clara dengan NIM 1020423300173. Di sini, step yang pertama, setelah kita melakukan instalasi, kita bakal membuat fungsi namanya passlist, di mana passlist itu merupakan list password yang kemungkinan bisa saja dipakai oleh orang. Nah, biasanya di sini kita masukin admin. Di sini juga ada admin 123, admin 123 lagi, tapi di sini kita pakai kapital. Password. Pokoknya di sini kita bebas masukin apa aja. Yang penting kita masukin sampai 20 atau 30 entry gitu. Nah, selanjutnya kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukin guest. Di sini kita masukin ke akun 1, 2, 3. Nah, di sini kita bebas aja masukin apa. Kita masukin tanggal lahir. Akunku 1, 2, 3. Nah, di sini aku masukin name aku. Nah, kenapa di sini aku masukin name supaya biar enak aja gitu. Ketika biar ada percobaannya gitu loh. Nanti ketika dicoba, oh ternyata yang berhasil name aku gitu. Terus satu lagi apa ya kita masukin Clara 1, 3. Virginia Clara. Kita masukin Asahi di sini. Asahi 1, 2, 3. Oke. Sini udah ada sekitar 20 entry. Kita simpan aja, save as. Di sini aku masukin ke dalam satu folder, ini bebas. Yang penting nanti satu folder ini kita masukin berbarengan dengan kode script Python-nya. Nah, di sini kita masuk ke GitHub. Di sini udah ada namanya kode SSH Brute Force. Di sini kita download aja untuk kode Python-nya ini. Kita tunggu sampai selesai untuk pendownloadannya. Nah, ketika sudah berhasil di-download, kita buka ke downloadannya. Ini kan udah ada filenya. Kita copy aja, kita masukin ke dalam satu folder yang sama dengan si file passlist tadi. Nah, selanjutnya kita buka ke Visual Studio Code. Di sini pada Visual Studio Code bisa kita lihat ada 2 file dalam satu folder, yaitu file script Python dan file password listnya. Password list tadi ini kan berisi beberapa kemungkinan password yang akan dicoba oleh script ini. Jadi, script Python ini kita lakukan untuk pengujian login SSH-nya menggunakan metode brute force dengan memanfaatkan password list yang udah kita siapkan tadi. Jadi, script ini nanti bakal kita jalankan dan dia bakal meminta input berupa IP target, username, dan file password list yang berada dalam satu folder yang sama tadi.
Setelah itu, script ini juga bakal membaca isi password list dan mencoba melakukan login SSH satu persatu menggunakan setiap password yang ada. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sebelumnya sudah mendemonstrasikan pembuatan password list dan juga menjelaskan bagaimana dictionary attack bekerja melalui script Python, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjalankan proses brute force SSH secara langsung dari sisi attacker menggunakan sistem Windows. Nah, di sini pada tahap ini saya akan berperan sebagai attacker yang mencoba masuk ke server Kali Linux melalui layanan SSH dengan cara menebak password secara berulang. Proses ini dilakukan menggunakan script ssh underscore bruteforce.python yang akan mencoba setiap password yang ada di dalam file passlist.txt. Oke, di sini saya sudah membuat folder yang berisikan file passlist dan juga file Python ssh.bruteforce. Nah, kemudian kita di sini bisa klik kanan dan juga membuka terminal. Di terminal kita bisa memasukkan kode berikut. Nah, di sini kita akan diminta untuk masukkan target IP-nya dan juga nanti akan disuruh untuk meminta masukkan username SSH dan juga file password list yang akan digunakan. Di sini kita bisa masukkan IP address mail kita yang sudah saya catat. Kalau saya sendiri sudah saya catat di Notepad. Kemudian username-nya itu kali. Terus untuk password list file-nya itu passlist. Passlist.txt. Nah, setelah semua data dimasukkan, script itu akan mulai bekerja dengan mencoba login ke SSH server satu persatu menggunakan password yang ada di dalam daftar di passlist.txt itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa password-nya itu semuanya incorrect. Mau dari admin, admin 123, password, password 123, ataupun 123456 itu pun masih tidak benar ya, masih incorrect. Oke, di sini ada tulisan error reading SSH protocol banner. Nah, masih incorrect, tanggal lahir pun masih incorrect, akun aku masih incorrect, bahkan NIM pun masih incorrect. Nah, lantas apa yang sebenarnya terjadi saat brute force itu berjalan? Nah, seperti yang terlihat di layar ya teman-teman, bahwa hampir seluruh percobaan login itu menghasilkan pesan error atau incorrect password. Hal ini terjadi karena password yang dicoba itu memang tidak sesuai dengan password asli milik user di server. Namun, meskipun gagal, setiap percobaan login ini tetap dianggap sebagai aktivitas yang sah oleh sistem SSH. Nah, sehingga server nantinya akan tetap memprosesnya dan mencatatnya sebagai login attempt. Nah, kenapa banyak failed attempts itu penting? Seperti yang kita lihat ya, banyak banget failed attempt yang terjadi. Nah, banyaknya failed attempts itu menjadi ciri utama dari serangan brute force. Dalam kondisi normal, user itu jarang salah memasukkan password berkali-kali dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, aktivitas seperti ini bisa dianggap sebagai perilaku yang mencurigakan. Lantas, apa hubungannya dengan fail to ban? Nah, setiap percobaan login SSH, baik itu berhasil maupun gagal, akan tetap dicatat oleh server Kali Linux ke dalam file log atau farlogout.log, dan file inilah yang nantinya dipantau oleh fail to ban. Nah, ketika fail to ban mendeteksi adanya terlalu banyak percobaan login yang gagal dari satu alamat IP dalam rentang waktu tertentu, fail2ban akan menganggap IP tersebut sebagai attacker dan secara otomatis akan melakukan pemblokiran. Jadi, pada tahap ini, brute force yang saya jalankan berfungsi sebagai pemicu atau trigger. Serangan ini sengaja dibiarkan berjalan selama beberapa saat agar fail2ban itu dapat mendeteksi pola serangan dan menunjukkan bagaimana mekanisme mitigasi itu bekerja. Seperti itu.
Setelah dilakukan instalasi fail2ban, kemudian pembuatan passlist, sampai kepada uji coba brute force di dalam Python yang telah dilakukan oleh teman-teman saya, sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi fail2ban agar si fail2ban-nya ini bisa dijalankan ataupun aktif gitu. Nah, di sini saya sudah berada di dalam Kali Linux dan saya juga sudah membuka terminalnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuka file gel.local. Buat yang masih belum tahu apa itu gel itu merupakan salah satu unit konfigurasi yang digunakan untuk nentuin service apa yang mau kita pantau, log mana yang mau kita baca, kemudian filter apa yang akan digunain untuk mendeteksi serangan sampai kepada aksi apa yang akan dilakukan ketika serangan itu benar-benar terjadi. Singkatnya deh, gel itu kan penjara. Sekarang gel ini tuh berada di dalam Kali Linux. Anggap aja si gel di sini adalah sebagai penjara virtual yang digunakan untuk mengurung IP dari penyerang ataupun untuk nge-ban IP dari penyerang. Nah, tanpa lebih lama lagi, kita langsung ketikkan aja di sini sudo nano tc fail2ban.gel.local. Buat yang bertanya-tanya juga kenapa kita harus melakukan config itu di dalam .local, kenapa nggak di .conf? Karena kalau di .conf itu merupakan template dari si gelnya, dan yang ditakutkan jika kita mau rubah di sana adalah konfigurasi paket-paketnya juga ikut berubah. Jadi memang best praktiknya kita lakukan di dalam gel.local ini. Ini kita langsung enter. Nah, di sini sudah terbuka nih file gel.local yang masih kosong. Dan di sini tugas kita adalah mengisikan file gel.local dengan perintah konfigurasi. Nah, langsung saja. Yang pertama kita tulis di sini adalah sshd. Sshd di sini adalah sebagai nama dari si gelnya ini. Kemudian yang kedua, kita tuliskan enable.true. Kenapa kita harus mengenable? Jadi gunanya adalah untuk mengaktifkan si file gelnya ini gitu. Makanya enable-nya itu harus true gitu, harus benar gitu. Kemudian yang ketiga, kita kasih port sama dengan SSH. Nah, maksud dari port sama dengan SSH ini berarti si gel ini tuh bakal mantau si port SSH atau yang biasanya ada di port 22. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yang keempat, di sini kita tulis filter sama dengan SSHD. Nah, di sini si gel ini akan menggunakan filter SSHD yang digunakan untuk mendeteksi login pengguna dan bakal nyari pola login pengguna gitu. Misalnya incorrect password, nah itu bakal dideteksi sama si filter SSHD ini. Kemudian lanjut. Di sini kita bakal tulis logpath-nya. Nah, logpath di sini digunakan untuk mencatat berapa kali kegagalan login yang sudah dilakukan oleh pengguna gitu ya. Sama dengan var Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya max retry sama dengan 3. Nah, maksud di sini adalah pengguna itu tuh batas maksimum percobaan loginnya itu adalah 3 kali. Gagal login maksudnya. Jadi batas maksimum kegagalan login yang dilakukan oleh pengguna adalah sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah find time sama dengan 300. Jadi 300 detik. Jadi maksud di sini 300 detik atau 5 menit di sini adalah ketika pengguna sudah gagal melakukan login sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 5 menit, maka yang akan dilakukan oleh si gel ini adalah nge-ban IP-nya. Nah, di sini ada yang namanya ban time sebanyak 600 detik. Maksudnya di sini adalah ketika si pengguna yang tadi sudah saya jelaskan, dia udah gagal 3 kali login sebanyak dalam waktu 5 menit, dan itu tuh bakal di-ban sama si gel ya sebanyak 600 detik atau sebanyak 10 menit. Jadi, begitu cara kerjanya. Dan di sini yang perlu kita lakuin adalah dengan melakukan save konfigurasi dengan Ctrl X, ketik Y, dan enter. Oke, selesai konfigurasinya. Dan yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengaktifkan si fail2ban-nya. Caranya gimana sih? Caranya kita cukup dengan nge-restart aja biar konfigurasinya itu terbaca dan jadi aktif gitu. Yang perlu kita lakukan adalah systemctl restart fail2ban. Oke, di sini kita udah nge-restart fail2ban-nya.
Dan untuk memastikan apakah konfigurasi kita tadi benar-benar berhasil atau tidak adalah dengan mengecek status si fail2ban-nya. Dan di sini kita pakai yang namanya sudo systemctl status fail2ban. Oke, ini kita langsung aja enter. Oke, di sini sudah terlihat statusnya aktif atau running, yang berarti konfigurasi fail2ban yang tadi telah saya lakukan itu sudah berhasil, dan sekarang fail2ban-nya sudah aktif dan sudah bisa kita gunakan untuk mendeteksi serangan brute force-nya. Pada bagian ini, saya akan melakukan validasi konfigurasi fail2ban pada layanan SSH, termasuk pengecekan status jail verifikasi IP yang diblokir, serta proses unban untuk testing ulang. Pertama, kita cek dulu apakah service dari fail2ban berjalan dengan perintah sudo fail2ban client status. Nah, dapat dilihat jika muncul seperti ini, maka service dari fail2ban itu masih jalan. Kita juga bisa acak jail khusus SSH dengan perintah status SSHD. Nah, dapat dilihat karena kita sudah melakukan praktik brute force, maka akan muncul satu IP yang terban oleh fail2ban. Nah, kita juga bisa melihat persis IP-nya yang sudah melakukan brute force, yaitu ada di barisan ban IP list. Kita juga bisa melihat lognya untuk keperluan yang lebih lengkap dan lebih detail dengan menggunakan command sudo less dalam direktori varlog fail2ban.log. Dapat dilihat di sini, ini melakukan percobaan untuk SSH, dan fail2ban sudah melakukan action untuk ban 192.168.103, dan karena max rate-nya itu 3 kali, dan di ketiga itu dia masih tidak ke ban, dan pada percobaan keempatnya dia di ban oleh si fail2ban. Nah, jadi fail2ban itu tuh bekerja dengan membaca log autentikasi SSH. Jika ada satu IP nih yang login gagal berkali-kali, yaitu max rate-nya misalnya 3. Nah, itu fail2ban bakal nambahin rule firewall untuk blokir IP tersebut secara otomatis. Dengan adanya IP 100.3 yang ada di file lognya dan ada di status SSHD, layanan SSH itu nggak bisa digunain dan dari si IP 100.3, dan ini menunjukkan kalau mitigasi brute force berjalan dengan efektif dan sesuai, maka akan tidak ada respon ataupun timeout dari sistem. Dan kesimpulan itu, fail2ban berarti berhasil untuk mendeteksi, untuk memblokir, dan untuk mengelola serangan brute force pada layanan SSH sesuai dengan konfigurasi yang udah diterapkan.